Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga yang sedang menyimak, mohon sebentar, jangan kemana-mana dulu. Jangan geser layar, jangan pindah channel. Kalau sedang di dapur, kecilkan api sebentar. Kalau sedang tiduran, tahan dulu jari yang ingin scroll. Tolong dengarkan sampai tuntas. Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan kabar biasa. Ini bukan isu, bukan gosip, bukan katanya si A, bukan kiriman WhatsApp yang sumbernya tidak jelas. Ini adalah informasi resmi. Ini adalah kepastian. Ini adalah hak Bapak dan Ibu yang selama ini ditunggu dengan penuh harap, penuh cemas, dan penuh tanda tanya. Hak yang setiap bulan dicek saldonya. Hak yang setiap pagi dipikirkan. Hak yang setiap malam membuat dada terasa berat antara berharap dan takut kecewa. Antara percaya dan ragu, antara ingin yakin dan takut jatuh lagi. Hari ini izinkan saya berbicara pelan-pelan tapi jelas dari awal sampai akhir supaya setelah video ini selesai, tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi was-was, tidak ada lagi rasa merasa ditinggalkan oleh negara. Bapak dan Ibu, mari kita jujur dari awal, menjadi pensiunan bukan perkara mudah. Setelah puluhan tahun mengabdi, bangun pagi, bekerja tanpa banyak pilihan, menjalankan perintah negara, tiba-tiba semuanya berhenti, tidak ada lagi gaji aktif, tidak ada lagi tunjangan rutin seperti dulu. Yang tersisa hanyalah hak pensiun. Hak yang seharusnya menjadi penopang hidup di usia senja. Hak yang seharusnya memberi ketenangan, bukan kecemasan. Ketika pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan gaji pensiunan, harapan itu kembali menyala. Banyak yang tersenyum, banyak yang mulai menghitung, banyak yang berpikir akhirnya sedikit lebih lega. Tapi waktu berjalan, bulan berganti, tahun berlalu. Kenyataannya banyak yang masih menerima nominal lama. Pertanyaan itu terus muncul dan tidak pernah benar-benar hilang. Rapel ini sebenarnya kapan cair? Apa benar ada? Atau hanya wacana yang akan menguap seperti janji-janji sebelumnya? Hari ini saya sampaikan dengan sangat tegas, dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi memastikan bahwa dana rapel kenaikan gaji pensiunan sudah dicairkan, bukan rencana, bukan masih dibahas, tapi sudah dijalankan dan sedang disalurkan. Keputusan ini dilaksanakan melalui Kementerian Keuangan dan disalurkan melalui PT Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun. Artinya apa? Artinya ini bukan isu, ini bukan kabar liar, ini bukan informasi setengah-setengah, ini keputusan negara dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun di sini saya perlu meluruskan satu hal penting yang sejak awal menimbulkan banyak kebingungan. Kenapa ada yang sudah cair tapi saya belum? Kenapa tetangga sudah dapat tapi rekening saya masih kosong? Apakah ada yang salah? Apakah hak saya hilang? Apakah saya dilewatkan? Tenang, jangan panik. Dengarkan baik-baik, proses pencairan dana rapel ini memang tidak instan dan itu bukan karena negara menunda, bukan karena pemerintah tidak mau membayar, bukan karena dana tidak ada, tapi karena ada proses yang harus dilalui demi keamanan dan ketepatan. Verifikasi data dilakukan secara menyeluruh, sistem diperbarui, administrasi dicocokkan satu persatu. Tujuannya satu, supaya dana yang dibayarkan benar-benar sampai ke orang yang berhak. Tanpa salah transfer, tanpa penyalahgunaan, tanpa risiko hukum. Di kemudian hari, negara ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar tepat sasaran. Karena dana ini bukan dana kecil. Dan karena di balik angka itu ada kehidupan nyata. Ada obat yang harus dibeli, ada listrik yang harus dibayar, ada dapur yang harus tetap mengepul, ada cucu yang menunggu uang sekolah. Ini bukan sekadar angka di layar, ini tentang hidup banyak orang. Dan di sini saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar memahami satu hal yang sangat penting. Dana rapel ini bukan bantuan sosial, bukan sedekah, bukan pemberian. Ini adalah hak. Hak atas selisih antara gaji lama dan gaji baru yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan kenaikan diberlakukan. Selama ini banyak pensiunan masih menerima nominal lama padahal aturan baru sudah sah. Selisih itulah yang disebut rapel. Dan sekarang selisih itu dibayarkan sekaligus negara menegaskan ini adalah kewajiban negara. Artinya tidak boleh ditahan, tidak boleh dipotong, tidak boleh dialihkan, dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan siapapun. Ini bukan kemurahan hati, ini kewajiban hukum. Sekarang mari kita luruskan satu persatu. Siapa saja yang berhak menerima dana rapel ini? Pensiunan ASN yang masih hidup dan menerima gaji bulanan, pensiunan TNI dan Polri, janda dan duda pensiunan yang sah secara hukum. Bahkan anak yatim piatu yang terdaftar sebagai ahli waris resmi juga dilindungi dan berhak menerima. Semua ini bukan berdasarkan kira-kira data penerima tercatat di sistem PT Taspen yang terintegrasi secara nasional.
Data ini diperbarui, diverifikasi, dan disesuaikan dengan status kepesertaan. Karena itu pula proses pencairan dilakukan tanpa perlu pengajuan ulang. Tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu datang ke kantor Taspen hanya untuk bertanya. Tidak perlu bolak-balik bank tanpa kepastian. Selama data masih valid dan status kepesertaan aktif, dana rapel akan ditransfer langsung ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun. Masuk otomatis tanpa biaya administrasi, tanpa potongan tambahan, tanpa perantara. Sistem ini dibuat karena pemerintah paham mayoritas pensiunan sudah lanjut usia, tidak mungkin disuruh antre panjang, tidak mungkin dipersulit dengan prosedur melelahkan. Teknologi digunakan untuk mempermudah, bukan mempersulit. Cukup cek saldo lewat ATM, SMS banking, atau mobile banking. Kalau belum terbiasa, minta tolong anak atau cucu. Tidak perlu sungkan. Ini bukan soal gengsi, ini soal hak. Namun, ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dan menimbulkan kecurigaan. Kenapa nominal dana rapel setiap orang tidak sama? Ini penting. Didengarkan baik-baik, perbedaan nominal bukan ketidakadilan, bukan karena pilih kasih, bukan karena ada yang dianak kemaskan, semua dihitung berdasarkan faktor resmi. Pertama, gaji pokok terakhir saat masih aktif bekerja sesuai golongan dan pangkat. Semakin tinggi pangkat, semakin besar selisihnya. Kedua, lamanya periode keterlambatan sejak kebijakan kenaikan diberlakukan. Semakin lama tertunda, semakin besar akumulasi rapel. Ketiga, tunjangan keluarga dan tunjangan lain yang ikut disesuaikan. Semua perhitungan ini dilakukan otomatis oleh sistem PT Taspen untuk meminimalkan kesalahan manual. Jadi, bukan dihitung sembarangan, bukan asal tebak, bukan pakai perasaan. Bagi yang ingin melihat rincian perhitungan, semua bisa dicek secara terbuka melalui aplikasi resmi Taspen Mobile atau melalui Bank Mitra Taspen. Transparansi menjadi prinsip utama karena yang sering bikin resah bukan jumlahnya tapi ketidakjelasan informasinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap sepele tapi justru paling menentukan. Otentikasi atau verifikasi diri Bapak Ibu ini bukan formalitas kosong. Ini bukan prosedur ribet yang dibuat-buat. Otentikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penerima masih hidup dan masih berhak menerima pensiun. Ini kewajiban administrasi yang harus dilakukan secara berkala. Proses ini bisa dilakukan melalui pemindaian wajah di aplikasi resmi atau langsung di Bank Mitra Taspen jika ada kendala teknis. Jika otentikasi tidak dilakukan atau gagal dalam jangka waktu tertentu, sistem akan menahan sementara pencairan dana. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Menahan sementara, bukan menghapus, bukan menghilangkan hak. Hak tetap ada. Dana tidak hangus, hanya ditunda demi keamanan. Begitu otentikasi selesai dan data kembali valid, pencairan akan dilanjutkan. Disinilah peran keluarga menjadi sangat penting. Anak, cucu, atau pendamping harus membantu. Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini perlindungan hak finansial orang tua. Dan pada titik ini, Bapak dan Ibu harus sangat waspada. Setiap kali ada pencairan dana besar, selalu muncul oknum yang ingin memanfaatkan situasi. Modusnya beragam. Ada yang mengaku petugas Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada yang mengirim tautan palsu dengan alasan percepatan pencairan. Ingat baik-baik, Taspen dan bank tidak pernah meminta PIN ATM, kode OTP, nomor kartu, atau data rahasia melalui telepon atau pesan. Jika ada yang meminta, itu pasti penipuan. Semua pencairan dilakukan otomatis. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada jasa perantara. Jangan klik tautan mencurigakan, jangan balas pesan, jangan berikan data apapun. Sekali data jatuh ke tangan penipu, dana bisa hilang dalam hitungan menit. Bapak dan Ibu berhenti sejenak, tarik napas. Karena setelah ini kita akan masuk ke bagian yang sangat menentukan. Bukan lagi soal cair atau tidak cair, tapi soal apa yang terjadi setelah dana rapel benar-benar masuk ke rekening. Disinilah banyak orang tergelincir. Disinilah banyak yang menyesal. Dan disinilah dana yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi sumber masalah. Dan pembahasan penting itu akan kita lanjutkan di bagian berikutnya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibahas secara jujur. Bagian yang sering dilewati tapi justru paling menentukan. Bukan soal aturan, bukan soal sistem, tapi soal manusia. Soal bagaimana reaksi ketika dana rapel benar-benar masuk ke rekening. Karena faktanya banyak yang selama bertahun-tahun menunggu, tapi ketika akhirnya menerima justru tidak siap secara mental. Begitu notifikasi masuk, begitu saldo bertambah, emosi langsung campur aduk.
Ada rasa lega, ada haru, ada senang, ada juga rasa seperti ingin segera membalas semua kesulitan yang pernah dialami. Dan disinilah bahaya pertama muncul. Keputusan yang diambil bukan dengan kepala dingin, tapi dengan emosi sesaat. Banyak yang berkata, sudah lama menderita, sekarang waktunya menikmati. Kalimat ini terdengar wajar, tapi sering menjadi pintu awal masalah. Bapak, Ibu dengarkan baik-baik. Dana rapel ini bukan uang jatuh dari langit. Ini bukan rezeki mendadak. Ini adalah hak yang tertunda. Hak yang seharusnya sudah menjadi bagian dari pengeluaran bulanan sejak lama. Artinya dana ini bukan untuk dihabiskan sekaligus tanpa rencana. Karena kalau semua habis hari ini, bulan depan tetap kembali ke titik awal. Bedanya kali ini tanpa cadangan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat kenyataan yang sering tidak enak didengar. Banyak pensiunan yang setelah menerima dana rapel justru mengalami kesulitan finansial beberapa bulan kemudian. Kenapa? Karena uang habis untuk hal-hal yang tidak prioritas. Bukan karena boros semata, tapi karena tidak pernah diajarkan cara mengelola uang di masa pensiun. Selama aktif bekerja, gaji rutin datang. Sekarang kondisi sudah berubah. Setiap keputusan finansial harus lebih hati-hati. Prioritas pertama yang tidak bisa ditawar adalah kesehatan. Di usia pensiun, kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan utama. Banyak pensiunan menunda pemeriksaan rutin, menunda membeli obat, menunda kontrol ke dokter karena alasan biaya. Padahal penyakit tidak menunggu kondisi keuangan membaik. Justru sebaliknya, ketika sakit datang biaya jauh lebih besar. Gunakan sebagian dana rapel untuk memastikan kesehatan terjaga. Periksa tekanan darah, periksa kadar gula, periksa kolesterol. Pastikan obat rutin tersedia. Jangan menunggu sampai kondisi memburuk. Ingat, uang bisa dicari, tapi kesehatan yang hilang sangat sulit dikembalikan. Pemerintah mencairkan rapel ini salah satunya agar pensiunan tidak lagi menunda kebutuhan medis yang penting. Setelah kesehatan, barulah kita bicara kebutuhan pokok rumah tangga, listrik, air, gas, bahan makanan. Pastikan semua aman. Banyak yang tergoda langsung membeli barang besar tapi lupa bahwa kebutuhan harian tetap berjalan setiap bulan. Jangan sampai dana rapel habis tapi bulan berikutnya harus berhutang untuk kebutuhan dasar. Ini bukan soal pelit, ini soal bertahan hidup dengan tenang. Selanjutnya, yang sering dianggap sepele tapi sangat menentukan ketenangan hidup adalah tabungan darurat. Minimal untuk 3 bulan kebutuhan hidup. Kenapa 3 bulan? Karena keadaan darurat tidak bisa diprediksi. Atap bocor, kendaraan rusak, kebutuhan medis mendadak. Dengan tabungan darurat, Bapak dan Ibu tidak perlu panik, tidak perlu meminjam, tidak perlu merasa tertekan. Tabungan ini bukan untuk gaya hidup. Ini untuk menjaga ketenangan pikiran. Kalau setelah semua itu masih ada sisa, barulah bisa dipertimbangkan untuk perbaikan rumah atau usaha kecil. Tapi disinilah saya harus bicara sangat jujur. Banyak pensiunan yang terjebak pada janji manis, investasi cepat untung, usaha tanpa risiko, modal kecil hasil besar. Semua kalimat ini hampir selalu berakhir dengan penyesalan. Jangan tergiur, jangan terburu-buru. Pilih usaha yang realistis, ringan, dan sesuai kemampuan fisik. Tidak perlu besar, yang penting stabil. Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan dengan tegas, setelah dana rapel cair, penipuan digital meningkat drastis. Ada yang mengaku dari Taspen, ada yang mengaku dari bank, ada yang mengaku dari pemerintah. Modusnya sama. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan dan kepanikan. Ingat satu hal, tidak ada petugas resmi yang meminta PIN, OTP, atau data rahasia. Tidak ada pencairan tambahan dengan syarat transfer. Semua yang meminta data adalah penipu. Jangan percaya, jangan balas, jangan klik. Sekarang kita luruskan satu kesalahpahaman besar. Dana rapel tidak dicairkan serentak. Ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang minggu depan. Ini bukan diskriminasi, ini strategi teknis. Sistem perbankan tidak bisa menyalurkan jutaan rekening sekaligus tanpa risiko gangguan. Kalau dipaksakan kesalahan, bisa fatal. Karena itu penyaluran dilakukan bertahap. Yang paling penting adalah status kepesertaan aktif. Kalau rekening pasif, pencairan tertunda. Kalau otentikasi belum dilakukan, pencairan ditahan sementara. Solusinya sederhana, perbarui data, aktifkan rekening, lakukan otentikasi. Setelah itu, sistem akan memproses otomatis. Tidak perlu marah, tidak perlu panik, semua bisa diselesaikan secara administratif. Banyak yang masih bertanya, kenapa nominal saya kecil dibanding tetangga? Bapak Ibu sekali lagi ini bukan ketidakadilan.
Semua dihitung berdasarkan data pangkat terakhir, gaji pokok terakhir, lamanya keterlambatan, tunjangan keluarga, semua terekam di sistem. Tidak ada ruang manipulasi manual. Kalau ragu, cek langsung melalui taspen mobil atau bank mitra. Transparansi ada. Jangan biarkan prasangka merusak ketenangan. Sekarang kita bicara tentang peran keluarga. Ini sangat penting. Banyak pensiunan kesulitan menggunakan aplikasi, kesulitan memahami prosedur digital. Disinilah anak dan cucu harus hadir. Membantu bukan berarti mengambil alih. Membantu bukan berarti menguasai, tapi mendampingi agar hak orang tua benar-benar sampai dan aman. Jangan sampai karena gap teknologi, hak finansial justru hilang. Saya ingin menyinggung satu hal sensitif tapi nyata. Ada kasus di mana dana rapel habis bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial. Ada keluarga yang tiba-tiba datang, ada permintaan yang sulit ditolak, ada rasa tidak enak hati, Bapak, Ibu, ini uang Anda, hak Anda. Tidak ada kewajiban untuk menghabiskan demi menyenangkan semua orang. Bijak bukan berarti egois. Bijak berarti menjaga masa depan sendiri. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih luas. Dampak ekonomi dari kebijakan ini tidak kecil. Ketika dana rapel dan kenaikan gaji cair, konsumsi rumah tangga meningkat. Warung ramai, pasar bergerak, UMKM hidup, pajak kembali ke negara. Ini bukan kebijakan sembarangan. Ini strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ratusan triliun rupiah dialirkan agar roda ekonomi tidak macet. Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan perubahan struktural. Sistem penggajian berbasis merit. Tunjangan kinerja disesuaikan dengan kelas jabatan dan prestasi. ASN yang bekerja baik akan dihargai, yang tidak produktif akan tertinggal. Ini sinyal bahwa birokrasi tidak lagi berjalan asal-asalan. Guru non-ASN, hakim, dan PPPK juga mendapat penyesuaian untuk mengurangi kesenjangan. Semua diarahkan pada keadilan dan akuntabilitas. Bapak dan Ibu, kita belum selesai karena masih ada satu bagian yang sangat penting dan sering disalahpahami. Rapelan 12 bulan. Pemerintah memastikan rapelan ini dibayarkan tanpa menunggu kuartal berikutnya. Besarannya berbeda-beda. ASN menengah bisa menerima jutaan. Pejabat tinggi bisa lebih besar. Pensiunan menerima sesuai pangkat terakhir. Bahkan dalam beberapa kasus pensiunan bisa menerima lebih besar dari ASN aktif tergantung hak struktural. Jadi jangan kaget, jangan iri, jangan membandingkan tanpa memahami konteks. Yang penting hak Anda aman dan dibayarkan. Sekarang sebelum kita masuk ke bagian terakhir nanti, saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar merenung. Dana rapel ini bisa menjadi titik balik, bisa menjadi sumber ketenangan, bisa juga menjadi sumber masalah jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, pilihan ada di tangan masing-masing. Negara sudah menjalankan kewajibannya, sistem berjalan. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dan di bagian terakhir nanti kita akan membahas secara sangat praktis langkah-langkah terakhir yang harus dipastikan, kesalahan fatal yang harus dihindari, dan cara memastikan hak ini benar-benar aman sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu, sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir. Bagian yang sering dianggap penutup padahal justru paling menentukan. Karena semua yang kita bahas sebelumnya akan percuma kalau bagian ini diabaikan. Disinilah banyak orang merasa sudah aman, padahal justru disinilah kesalahan fatal sering terjadi. Mari kita bicara jujur. Sebagian besar masalah dalam pencairan dana rapel bukan karena negara tidak membayar, bukan karena dana tidak ada, tapi karena administrasi yang tidak siap. Hal-hal kecil yang dianggap sepele tapi dampaknya besar. Nama yang tidak sama antara KTP dan rekening. Rekening yang jarang dipakai sampai akhirnya pasif. Data keluarga yang tidak diperbarui, status pernikahan yang berubah tapi tidak dilaporkan. Semua ini bisa menunda pencairan berbulan-bulan. Bapak dan Ibu periksa kembali dengan tenang. Jangan menunggu sampai dana tidak masuk baru panik. Pastikan identitas sesuai. Pastikan rekening aktif dan digunakan. Pastikan data di taspen benar. Ini bukan soal ribet. Ini soal melindungi hak yang sudah diperjuangkan puluhan tahun. Satu kesalahan kecil bisa membuat sistem menahan dana bukan karena hak hilang, tapi karena sistem bekerja berdasarkan data, bukan perasaan. Lalu kita kembali lagi pada satu hal yang terus saya tekankan sejak awal. Otentikasi berkala. Ini bukan formalitas kosong. Ini bukan prosedur yang dibuat untuk menyulitkan. Ini adalah cara negara memastikan bahwa dana pensiun benar-benar diterima oleh orang yang berhak. Banyak yang mengira kalau gagal otentikasi berarti hak dicabut. Ini keliru.
Hak tidak pernah dihapus, dana tidak pernah hangus. Yang terjadi hanyalah penahanan sementara sampai data kembali valid. Masalahnya banyak yang tidak segera menyelesaikan otentikasi, menunda, menganggap sepele. Padahal selama otentikasi belum selesai, sistem tidak akan bergerak. Disinilah peran keluarga kembali sangat penting. Anak dan cucu jangan hanya bertanya sudah cair belum, tapi pastikan juga otentikasi sudah dilakukan belum. Karena tanpa itu pertanyaan cair atau tidak cair tidak ada gunanya. Sekarang kita bicara soal perbedaan nominal sekali lagi karena ini masih menjadi sumber kegelisahan banyak orang. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar melepaskan rasa membandingkan tetangga dapat sekian, saudara dapat sekian. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Setiap orang punya riwayat gaji, pangkat, masa kerja, dan tunjangan yang berbeda. Sistem menghitung berdasarkan data itu. Tidak ada unsur suka atau tidak suka, tidak ada unsur kedekatan, tidak ada unsur pilih kasih. Kalau masih ragu, jangan berasumsi. Cek tanya melalui jalur resmi. Aplikasi Taspen Mobile ada, Bank Mitra ada, informasi tersedia. Yang sering membuat resah bukan jumlahnya, tapi ketidakpastian. Dan ketidakpastian sering muncul karena kita tidak mengecek langsung ke sumber resmi. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bicara soal satu kesalahan besar yang sering terjadi setelah dana benar-benar masuk, yaitu merasa semuanya sudah selesai, merasa sudah aman, merasa sudah bebas. Padahal dana rapel ini bukan solusi jangka panjang. Ini bukan gaji bulanan baru. Ini hanya penyesuaian atas hak yang tertunda. Kalau dana ini habis tanpa perencanaan, kehidupan setelahnya tetap akan berat. Banyak pensiunan yang setelah menerima dana rapel langsung mengubah gaya hidup, belanja besar, mengikuti keinginan yang selama ini ditahan, tidak salah ingin menikmati hasil jeripayah, tapi kalau tidak dikendalikan efeknya sangat terasa. Beberapa bulan kemudian uang habis, kebutuhan tetap jalan, dan rasa sesal mulai muncul. Sayangnya, penyesalan tidak bisa mengembalikan uang yang sudah habis. Karena itu, saya ingin mengulang sekali lagi dengan sangat tegas. Prioritas kesehatan tidak boleh ditawar. Jangan menunda berobat. Jangan menunda pemeriksaan. Jangan menunda membeli obat. Banyak yang merasa sehat. Padahal penyakit di usia lanjut sering datang tanpa gejala awal. Dana rapel ini salah satunya dimaksudkan agar pensiunan tidak lagi mengorbankan kesehatan demi bertahan hidup. Setelah kesehatan, pastikan kebutuhan rumah tangga aman. Jangan sampai listrik menunggak, jangan sampai dapur kosong. Jangan sampai kebutuhan dasar justru terabaikan demi keinginan sesaat. Ketenangan hidup bukan datang dari barang mahal, tapi dari kebutuhan dasar yang terpenuhi tanpa rasa cemas. Tabungan darurat juga bukan pilihan, tapi kebutuhan. Banyak yang berpikir, "Kuang, saya sudah tua, untuk apa tabungan?" Justru karena usia tabungan darurat menjadi lebih penting. Kejadian tak terduga tidak melihat usia. Dengan tabungan, Bapak dan Ibu tidak perlu merasa tidak berdaya ketika keadaan darurat datang. Kalau ingin memperbaiki rumah atau membuka usaha kecil, lakukan dengan perhitungan. Jangan mengikuti emosi. Jangan tergiur janji manis. Banyak kasus di mana dana rapel habis karena ikut investasi bodong. Iming-imingnya selalu sama. Aman, cepat, untung besar. Kalau ada yang menjanjikan hal seperti itu, berhati-hatilah. Tidak ada keuntungan besar tanpa risiko besar. Dan di usia pensiun, risiko besar bukan pilihan bijak. Sekarang kita bicara soal perlindungan ahli waris. Untuk janda, duda, dan anak yatim piatu yang sah secara hukum, negara menjamin hak ini. Dana rapel dan hak pensiun tidak hilang hanya karena penerima utama meninggal. Selama data ahli waris terdaftar dan sah, hak tetap dilindungi. Kalau ada oknum yang mencoba mempersulit tanpa dasar, itu bukan prosedur resmi. Laporkan, jangan diam. Negara menyediakan jalur pengaduan resmi. Bapak dan Ibu, kita juga perlu memahami bahwa kebijakan ini bukan berdiri sendiri. Ini bagian dari perubahan besar dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pemerintah sedang mendorong sistem yang lebih transparan, berbasis data, dan berbasis kinerja. Tidak lagi asal bagi, tidak lagi seragam tanpa melihat kontribusi. Ini berlaku untuk ASN aktif, PPPK, guru non-ASN, hakim, dan tentu berdampak ke pensiun. Dengan sistem merit mereka yang bekerja dengan baik akan dihargai, yang tidak akan tertinggal. Ini bukan hukuman. Ini dorongan agar birokrasi lebih profesional. Dan bagi pensiunan, sistem ini memastikan bahwa hak dihitung secara objektif, bukan berdasarkan kedekatan atau lobi. Sekarang mari kita kembali ke satu isu yang sering disalahpahami, rapelan 12 bulan. Pemerintah memastikan rapelan ini dibayarkan tanpa harus menunggu tahun berikutnya. Tapi perlu dipahami, rapelan ini bukan tambahan baru.
Ini penyesuaian atas periode yang sudah lewat. Karena itu besarannya bisa terasa besar, tapi tidak boleh dianggap sebagai penghasilan rutin. Ada yang menerima jutaan, ada yang puluhan juta. Semua tergantung struktur gaji dan hak sebelumnya. Jangan kaget, jangan terkejut, jangan salah menafsirkan. Yang penting dana itu memang hak Anda. Sekarang saya ingin berbicara sebagai penutup, bukan sebagai pembawa kabar, tapi sebagai sesama manusia. Bapak dan Ibu sudah mengabdi puluhan tahun. Negara berdiri juga karena kontribusi orang-orang seperti Anda. Dana rapel ini bukan hadiah. Ini pengakuan. Pengakuan bahwa ada hak yang harus diselesaikan. Dan sekarang negara sedang berusaha menunaikannya. Kalau masih ada keterlambatan, jangan langsung putus asa. Cek data, selesaikan administrasi, lakukan autentikasi, ikuti jalur resmi. Jangan percaya kabar simpang siur. Jangan mudah terprovokasi. Hak Anda tidak kemana-mana. Sebarkan informasi yang benar kepada rekan-rekan sesama pensiunan. Jangan biarkan ada yang kehilangan hak hanya karena tidak tahu prosedur. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan logika. Jangan biarkan emosi mengalahkan perencanaan. Bapak dan Ibu, di usia senja yang paling berharga bukan sekadar uang tapi ketenangan. Dana rapel ini seharusnya menjadi jembatan menuju ketenangan itu, bukan sumber masalah baru. Gunakan dengan bijak, jaga dengan hati-hati, lindungi dari penipuan. Dan yang paling penting, jangan merasa sendirian. Negara ada, sistem ada, keluarga ada. Semoga penjelasan ini benar-benar membantu, memberi kejelasan, mengurangi kegelisahan, dan mengembalikan rasa bahwa pengabdian puluhan tahun tidak sia-sia. Tidak ada lagi rasa merasa ditinggalkan oleh negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.